Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Nurul Wahidah dari kelas PI 1 dan di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS tentang cara penggunaan SPSS untuk menghitung hasil penelitian. Nah, pertama-tama kita tampilkan dulu jawaban-jawaban daripada responden yang kita punya. Nah, seperti ini data-datanya. Nah, setelah itu kita hapus-hapus saja yang tidak perlu seperti nama, alamat email, waktu. Itu dihapus terlebih dahulu karena untuk di SPSS kurang diperlukan. Nah, oh ya, di sini penelitian aku tentang pengaruh emotional regulation terhadap tingkat stres pada mahasiswa akhir. Jadi mahasiswa akhir yang dipakai itu ya semester 6 ke atas. Gak cuma semester 8 doang. Nah, di sini juga ada usianya yang ada tahunnya tuh harus dihapus dulu. Nah, untuk usia, fakultas, program studi, semester, jenis kelamin itu sebenarnya tergantung dari masing-masing individu itu mau dipakai buat penghitungan di SPSS atau enggak ya. Nah, kalau di sini aku tampilin aja. Sebenarnya nanti yang dipakai tuh cuma jenis kelamin. Ini juga yang bersedia atau tidaknya itu dihapus juga ya. Di sini ini kita kecilin. Ini hapus. Ini nggak usah. Nah, terus kan di sini udah ada nih jawaban-jawaban dari si responden dan pertanyaan-pertanyaan kita menggunakan alat ukur kan ya. Nah, karena di sini penelitian aku tentang emotional regulation dan stres. Nah, emotional regulation itu independent variable dan stres itu dependent variable. Nah, makanya ada dua alat ukur. Alat ukurnya yaitu emotional regulation dan stres. Nah, di sini kita buka dulu. Tadi aku udah ngebuka. Alat ukur DSS aku untuk stres pakai alat ukurnya tuh DSS. Aku ambil dari sini dan dari jurnal acuan dan diarahkan ke sini. Kita lihat. Nah, untuk pakai DAS tuh ada 3. Ada untuk stres, ada untuk depression, ada untuk anxiety. Nah, karena penelitian aku tentang stres, jadi aku pakai yang DAS Stress Scale. Yang disingkat jadi DSS. Nah, di sini ada 14 pertanyaan untuk yang diajukan ke responden. Nah, berarti ini DSS ada 14, berarti nah, pertanyaan aku dulu di sini tuh yang pertama tuh tentang stres dulu, baru tentang emotional regulation. Makanya kita ubah dulu jadi DSS. Harus kapital DSS 1. Jadi sampai 14 karena tadi pertanyaannya ada 14. Pertanyaan aku tuh keseluruhannya ada 24 berarti. Tentang stresnya 14, tentang emotional regulation itu 10. Mengacu pada jurnal acuan sebelumnya. Nah, sampai ke 14. Nah, setelahnya ini emotional regulation yang mana alat ukurnya tuh ada 2 nih. Ini pakai yang ini. Nah, untuk emotional regulation tuh alat ukurnya ada 2, dibagi 2 lagi, ada cognitive reversal sama expressive suppression. Nah, ada 10 pertanyaan dan cognitive reversal itu ada 6 item dan expressive suppression ada 4 item. Jadi di punya aku tuh yang pertama tuh emang cognitive reversal dulu. Ini kita singkat jadi CRL. CRL 1 sampai 6 berarti ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, untuk yang kedua pakainya expressive suppression ESN ada 4 item, masih sisanya 4 item sih. ESN 1 2 3. Nah, kalau semuanya udah diubah jadi kayak gini, kita tinggal save, Ctrl S ya. Nah, setelah itu kita buka SPSS-nya.
Nah, kalau SPSS-nya udah dibuka dengan tampilan seperti ini, kita silang aja yang ini. Terus kita input Excel yang tadi. Nah, harus ingat-ingat kita tuh nyimpan ada di mana. Kalau aku ada di sini, di semester 2, statistik, jadi UAS. Ya diganti dulu nih jadi Excel biar ada. Nah, aku tadi nyimpan di sini, kita open. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di data view-nya akan seperti ini. Kita lihat nih biasanya di belakang tuh suka ada yang nggak jelas tuh kan. Ini ke bawah-bawah. Kita hapus aja. Nah, oke, kalau sudah seperti itu, kita ubah yang DSS. Yang alat ukurnya nih semuanya diubah, dimensi-dimensinya itu diubah menjadi scale. Semuanya dari yang tadinya nominal kita ubah jadi scale. Kalau sudah seperti ini, kita mulai penghitungan. Nah, kita mulai dari ubah jenis kelamin. Kan tadi jenis kelaminnya masih perempuan dan laki-laki. Nah, aku di sini mau ubah jadi 1 dan 2 ya. Dengan cara klik transform, record into different variable. Terus ini, kita masukkan jenis kelamin. Ini, terus kita tulis ini JK ya, JK jenis kelamin. Old and new values itu untuk mengganti yang tadinya variabel apa sekarang jadi apa. Ini perempuan. Penulisannya harus sama ya, karena kalau nggak sama tuh nanti nggak kedeteksi sama sistemnya. Terus laki-laki. Ini juga bisa digunakan untuk yang variabelnya tuh unfavorable. Kan kalau variabel unfavorable itu harus diubah menjadi favorable dulu. Karena aku variabelnya favorable semua, jadi nggak perlu ada yang diubah. Yang perlu diubah cuma jenis kelamin doang ini aja. Kita continue, kita change. Oke. Nah, execute ya, berarti berhasil ini. Oke, kita lanjut ke penghitungan selanjutnya. Kita akan menghitung mean. Kok salah? Kita akan menghitung mean. Nggak muncul dia. Caranya gimana? Kita klik transform, compute, compute variable. Nah, akan muncul seperti ini nantinya. Nah, di sini akan aku ada 3 dimensi yang tadi DSS, CRL, dan ESN. Nah, kita mau jadiin satu terlebih dahulu untuk menghitung meannya kan ya. Nah, DSS, berarti harus sama. DSS. Nah, terus cari yang tulisannya statistical, mean, klik 2 kali. Nah, akan muncul nanti seperti ini. Nah, untuk tanda tanyanya kita hapus terlebih dahulu. Kita masukkan satu-satu. SS1, komanya hilang. Pakai koma. Pakai koma ya, harus pakai koma. Terus DSS3, DSS4. Nah, kita periksa lagi karena ini banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, habis itu kita oke. Kita lihat di sini execute, oke. 12, 13, 14. Nah, selanjutnya kan tadi masih ada 2 lagi. Transfer compute variable. Ini kita reset dulu. Sekarang kita ngitung yang CRL. CRL. Statistical. Mean. Klik 2 kali, dihapus. Nah, muncul deh yang CRL. Sekarang tinggal satu lagi yang ESN. Kita reset lagi. Nah, semuanya sudah ya. Mulai dari jenis kelamin, DSS, CRL, ESN. Nah, sekarang kita akan menghitung analisis deskriptif untuk mean. Bisa untuk mean, median, standar deviasi, dengan pencet analyze, deskriptif statistik. Nah, ini kita bisa menggunakan frekuensi maupun deskriptif. Tapi untuk menghitung analisis deskriptif ini, tapi aku pengen sekarang pakai frekuensi aja. Sebenarnya sama aja dua-duanya untuk menghitung iklan. Nah, kita masuk. Oh ya, jenis kelaminnya ini belum diubah jadi scale. Kita ubah dulu. Scale. Kita ulang lagi, analyze, deskriptif statistik, frekuensi.
Nah, kita masukkan JK semuanya ini ke dalam sini. Oke, kita klik statistik. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nanti kita tuh bisa minta mau ngitung apa, mean, median, sun juga bisa, ada standar deviasi, maksimum, minimum, maksimum, minimum, terus bisa juga skewness, kurtosis, itu bisa kalian untuk minta mau munculin apa di sini. Untuk standarnya sih biasanya kalau jurnal itu mean, median, standar deviasi, minimum, maksimum. Tapi di sini aku mau pakai mean sama standar deviasi aja. Kita klik continue, terus oke. Kita tunggu, kita perbesar dulu. Nah, sudah muncul ini mean, standar deviasi, dan jumlah laki-laki, jumlah perempuannya ada 66, jumlah laki-lakinya ada 35. Nah, kalau udah gini kita pelaporan hasil dari analisis deskriptif. Kita buka Excel dulu buat bikin tabel. Nah, udah kebuka Excelnya, kita langsung saja bikin tabel untuk analisis deskriptif kita perlu apa aja ya? Kita perlu N untuk jumlah laki-laki perempuan itu, terus mean, standar deviation. Nah, kalau kalian tadi pakai median, maksimum, ntar ditulis di bawahnya di sini median, maksimum, minimum, gitu. Deviation. Karena aku cuma 2 jadi cuma mean sama standar deviation. Terus di sini tulis kok kita miringin. Cognitive reappraisal. Sebelahnya miring. Expressive suspension. Ini tingkat stres. Yang di sebelahnya ini perempuan, laki-laki. Kita besar dulu ini ya. Ini kita perlu turunin karena masih kurang. Kalau udah gitu kita bagi dua nih, bagi dua layar biar lebih jelas. Nah, untuk kognitif reappraisalnya meannya ada 2,861. Salah. 2,564. Kita tulis di sini meannya 2,564. Benar kan? Nah, untuk standar deviasinya 1,133, 1,133. Salah. Nah, kelebihan ya. 2,564. 1,133. Untuk ESN-nya meannya 2,861. Terus untuk ininya 1,366. Dibulatkan ini ya karena 8. Terus untuk stresnya, tingkat stresnya ada 2,151, 2,151. Terus ininya 0,603. 60 ini turun 0,603. Nah, untuk jumlah dari jenis kelamin perempuan tuh ada 66. Terus yang laki-laki ada 35. Nah, ini kan untuk jumlah tingkat stres 101, ini 101, 101 semuanya. Nah, kalau udah gini kita tinggal bikin garisnya. Garis berdasarkan tabel IPA style. Chat itu nggak bisa pencet gitu ya. Oke, ini aja biar gampang, draw border. Kelebihan banyak banget dia kelebihannya. Nah, ini perlu digedein deh. Nah, perlu diketahui bersama kalau tabel IPA itu nggak usah pakai garis vertikal, jadi semuanya garis horizontal ya guys. Tarik. Nah,
tarik. Kelebihan. Nah, udah kita udah ya. Ini kita pindah ke Word. Kita akan membuat laporan di Word. Kita buka Word dulu. Kita tulis analisis deskriptif. Lalu kita ke paste yang tadi. Nah, muncul dah semuanya, hilang kan garisnya. Kita munculin lagi garisnya. Sudah selesai. Garisnya sudah. Kita tulis berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh bahwa terdapat 101 partisipan mahasiswa akhir dengan perempuan berjumlah 66 dan laki-laki 35. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah analisis deskriptif kita akan menghitung uji normalitas. Menghitung uji normalitas ini kita klik analyze. Terus ada deskriptif statistik. Kan kalau tadi frekuensi atau enggak deskriptif, nah sekarang tuh explore. Nah, akan muncul seperti ini. Masukkan semua variabel yang semua dimensi yang kita punya ini ke sini. Oke. Terus statistik. Salah. Terus plots. Karena kita mau tahu normality plot with test, uji normalitas, jadi kita klik ini. Terus histogram. Oke. Set. Terus jangan lupa plot. Kalau masih ada di statistik atau plots, ini dijadiin plot. Terus habis itu oke. Nah, akan muncul nanti seperti ini. Nah, uji normalitas itu untuk apa sih? Nah, uji normalitas itu untuk mengetahui apakah data yang kita punya itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, bagaimana cara tahunya? Nah, cara tahunya itu apakah p-value yang kita punya itu kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Nah, kalau p-value-nya kurang dari 0,5, itu datanya tidak terdistribusi dengan normal. Nah, tapi kalau p-value-nya lebih dari 0,05, berarti data yang kita punya itu terdistribusi dengan normal. Nah, kita lihat, bisa dilihat dari Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, terus Skewness atau kurtosis. Nah, biasanya banyak dipakai buat dilihat tuh untuk uji normalitas tuh dilihat dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, tapi karena Kolmogorov-Smirnov yang aku punya tuh ada yang terdistribusi normal, ada yang tidak terdistribusi normal. Begitu pula Shapiro-Wilk, ada yang terdistribusi normal dan tidak terdistribusi normal. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat dari pilihan terakhir itu kita lihat dari skewness atau kurtosis. Nah, kalau dilihat dari skewness atau kurtosis dari DSS dan CRL yang kita punya tuh itu terdistribusi normal semua. Karena lebih dari 0, karena p-value-nya tuh lebih dari 0,05. Nah, kalau uji normalitasnya ini terdistribusi normal, berarti kita menggunakan Pearson, menggunakan independent test, terus menggunakan one way ANOVA. Nah, berarti ini lanjut ya pakai itu. Lanjut kita akan penghitungan uji korelasi. Kita uji linearitas dulu deh. Mulai dari analyze, terus compare means, terus masukkan dependent list aku tuh kan stress ya, dependent variable tuh stress, berarti pakainya DSS, dimensinya DSS. Terus independent listnya kan independent variable aku tuh emotional regulation, berarti antara CRL atau ESN. Nah, aku pakai satu aja, CRL. Nah, setelah itu option,
Nah, karena kita mau mengetahui uji linearitas, kita pencet ini dulu, continue. Oke. Berarti ini signifikan ya, berarti di bawah 0,05. 0,05 iya, signifikan hasilnya. Berarti lanjut kita ke uji korelasi. Uji korelasi itu kayak mana? Analyze, correlate, bivariate. Nah, terus masukkan DSS, aku masukkan. Nah, aku mau masukin CL aja, nggak usah dua-duanya biar gak ribet ya. Kita CL aja. Jadi kalau misalnya ada dua dimensi kalian, nah iya salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Terus option ini klik, ini centang yang ini juga, terus continue. Nah, yang di sini tuh yang tadi nih, kalau misalkan data yang kita punya terdistribusi normal, berarti kita pakai persen. Tapi kalau data yang kita punya tidak terdistribusi normal, pakai Spearman. Karena aku datanya terdistribusi normal, makanya aku pakai persen. Terus lanjut, jangan lupa to tell, terus flag significant correlation, centang, terus oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini ya. Signifikan ya berarti ya, di bawah 0,05 dia signifikan. Nah, kalau udah gini kita buat pelaporan hasil untuk uji korelasi. Kita ituin variabel terus di sini ada satu kognitif ya, kognitif reappraisal, terus dua tingkat stres. Nah, ini satu tuh untuk kognitif reappraisal, nah ini dua untuk tingkat stres. Ini kognitif reappraisalnya ini dua guys, kita bagi dua. Nah, yang kita lihat tuh dari sini nih, dari angka sini. Kan ini DSS terhadap CRL, ini berarti CRL terhadap DSS, berarti 0,270. Dan ini juga berarti tingkat stres terhadap CRL, tingkat stres terhadap CRL. Ini kan CRL terhadap tingkat stres, ini CRL 0,270 juga. Ini satu. Ini juga satu. Nah, kita tengahin dulu deh, biar cakep, biar nggak berantakan. Terus tinggal kita gambar. Oke, jadi kita copy paste ke, ntar ilangin dulu, nggak bisa nanti. Kita copy paste buat ke Word-nya. Nggak bisa dia. Nah, 1, 2, oke, copy paste ke Word. Nah, kalau tadi kan udah analisis deskriptif, sekarang kita uji, tabelin biar kelihatan. Uji korelasi. Kita pakai HO-an dulu ya, pakai hipotesis. Hilangin dulu hipotesis 0. Hipotesis 0 untuk korelasi itu HO sama dengan tidak ada hubungan antara kognitif reappraisal dengan tingkat stres pada mahasiswa akhir. Nah, untuk HA-nya hipotesis alternatifnya sama dengan ada jangan ini dulu. Oke, nah sekarang kita kopas ini. Ada hubungan antara kognitif reappraisal dengan tingkat stres pada mahasiswa akhir. Nah, sekarang kita bikin uji asumsinya berdasarkan hasil uji korelasi Pearson ya, Pearson diperoleh bahwa kognitif reappraisal memiliki hubungan cukup rendah. Ini 0,27 itu cukup rendah ya. Kalau yang tinggi tuh, yang tinggi itu 0,90 gitu. Yang tinggi, ini cukup rendah, sama cukup rendah, hubungan cukup rendah dengan terhadap tingkat stres. Kita lihat sini. Kita masih membutuhkan ini output saya. Nah, stres terus habis itu R sama dengan R-nya tuh kita ambil dari sini. 0,25
270 titik koma N gede, ini N partisipannya berarti 101 titik koma spasi, jangan sampai salah nih spasiannya, P sama dengan P-nya berarti 0,00006. Nah, koma ini total, nah total ya, total, enggak spasi dia. Nah, total kita ini hipotesis hipotesis alternatif diterima. Kenapa diterima? Karena p-value-nya kurang dari 0,05. Jadi signifikan titik. Nah, begitu, say. Nah, sekarang kita lanjut. Habis setelah uji korelasi, kita lanjut ke uji regresi. Nah, uji regresi kita coba uji heteroskedastisitas dulu ya. Bisa sih lewat mana aja. Kita uji heteroskedastisitas, analyze, terus regression, linear. Nah, ini di sini ada bentukannya nanti kayak begini. Kita masukkan dimensi yang kita punya. Masukkan if dv-nya tuh kita punya, oh ya, DSS kita masukkan. Nah, ini independen ininya kita cuma satu aja kayak tadi. Nah, terus save, centang ini, continue, oke. Nah, muncul. Kita lihat. Nah, akan bentukannya nanti seperti ini. Kita gedein. Ini untuk uji heteroskedastisitas dari uji regresi. Ada model summary, ANOVA, koefisien. Nah, sekarang kita uji linear dari regresi. Analyze. Enggak. Kita compute variable dulu. Ini di reset dulu ya. Kita pakai ABS itu loh. Ini A, B, S, RS, S, RES. Underscore 1. Ini harus sama tulisannya ya. Perlu dicatat kalau kalian mau juga. ABS, buka kurung, RES, underscore 1, tutup kurung. Nah, udah kayak gini aja. Nggak usah pakai ini lagi. Kita klik OK. Muncul. Mana muncul? Nah, execute. Dia nggak ada bentuk, nggak ada tabelnya ya. Langsung execute. Kita lihat di sini. Kalau mau lihat apakah sudah berhasil atau belum, kita lihat di data view. ABRE1 sudah muncul seperti ini. Nah, lanjut, belum selesai sampai situ untuk uji linear agresi. Analyze, regression lagi, linear lagi. Nah, kita lihat dulu. Nah, dependennya kita masukkan ABRES tadi. Nah, untuk di independennya kita masukkan si CRL. Nah, kalau tadi kan save ya. Sekarang save juga sih. Dihilangin. Tadi kan ada nih. Kita hilangin. Tuh. Ting. Kita tinggal. Oke. Muncul. Kita sekarang uji regresi yang sederhana. Sebenarnya untuk pelaporan yang aku itu sekarang uji regresi sederhana. Kita mulai dari analyze. Apa tuh? Analyze regression. Masih dengan linear lagi. Yep. Nah, kita reset dulu. Kita masukkan DSS di dependent ini. Nah, untuk independennya kita masukkan CRL lagi aja. Salah. Nah, kalau tadi kan save. Sekarang kita klik statistik. Centang estimate, centang model fit, centang confidence, centang deskriptif, semuanya centang. Ada 4. Oke, continue. Udah. Oke. Nah, akan muncul seperti ini, say. Nah, kalau koefisien udah muncul seperti ini, langsung saja kita buat tabelnya. Nggak bisa kita langsung ini kan, nggak APA ini. Nah, tadi. Nah, kita buat di sampingnya. Kalau di bawahnya ntar gak itu dia. Variabel. Gede banget. Variabel. Nah, di sini kelihatan dong. Nah, di sini kita buat variabel. 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 Nah,
Kan di sini model tapi di sini itunya variabel. Terus habis itu ini hampir sama sih sebenarnya ya. Konstanta tutup kurung masukin cognitive appraisal, miringin cognitive reappraisal. Kok pakai tutup kurung dia? Buka kurung, nggak usah dia. Nah, gini say. Oke, kita gedein ya biar gak kecilan dia. Nah, kalau udah gini kita tulis di sini ada B besar, terus ada lower, ada upper, ada beta. Beta kita ada beta cari di simbol, terus simbol. Nah, karena aku udah ke itu tinggal di insert. Tuh muncul deh, close. Muncul beta. Terus ini ada nggak bisa. Ada T kecil, terus P kecil. Nah, kalau sudah gini di atas lower uppernya kita tulis 95% CI. Terus diginiin di merge apa sih itu? Nah, ini. Nah, kalau sudah gini kita lihat angka-angkanya say. Nah, yang B 1,782, 1,782. Nah, yang bawah 0,144. Nah, ya ini ya. Terus untuk lower uppernya tuh 1,496, 1,496. Terus bawahnya 0,041, 0,041. Nah, untuk uppernya 2,068. Yang CL-nya 0,246. Nah, betanya sekarang. Betanya cuma ada di bawah, cuma ada di CL 0,270. Nah, T-nya nih, T-nya dari sini nih. Dari sini T-nya 12, nggak kelihatan. 12,351. 2,790. Oke. Nah, ini P value-nya dari mana? Dari sini, dari signifikan 0,006. Yang atas 0,000. Kecil angkanya. Terus lanjut, belum selesai sampai situ say. Masih ada lagi. Kita geser dulu. Nah, masih ada lagi kita F. Di sini F besar ya. Spasi, buka kurung. Kita lihat dari DF sini. DF-nya berarti 1 titik koma spasi 99 tutup kurung spasi sama dengan F. Kita lihat F-nya. F-nya ini ya, dari F-nya sama dengan 7,7,783. Gak ketik ternyata. Spasi 7,783. Nah, kalau udah gini, titik koma P. P-nya dari mana? Dari sini. Sama dengan 0,006. Spasinya kurang. Nggak ketik. Say. Nah. Mohon maaf ya. Nah. Ini titik koma. Spasi R kuadrat. Sama dengan, lihat dari mana? Dari R square. 0, spasi dulu. 0,073. Selesai. Untuk tabelnya kita ini dulu. Nah, biar cakep. Biar rapih. Nah, say sudah selesai say. Tinggal kita kasih garis-garis. Nah, ini segini aja, nggak usah banyak-banyak bazir. Ini baru panjang. Tengah-tengahnya nggak usah, langsung paling bawah. Cetir. Nah, kayak gini say. Kita hilangin dulu. Kita rapihin dia. Ikut-ikut ya. Ini sedikit tengahin ke tengah. Nah, ini mah gak usah ikut ke tengah ini. Tetap di pinggir. Tetap di pinggir. Nah, oke. Tinggal kita ke laporan hasil. Di Word. Tadi kan sudah analisis deskriptif dan sudah uji korelasi. Tinggal sekarang kita uji regresi sederhana. Oke, sekarang kita pakai hipotesis. Hipotesis 0. Jadi dong, hipotesis 0 sama kok betul. Hipotesis 0 sama dengan kognitif reappraisal tidak memprediksi tingkat stres
pada mahasiswa akhir. Nah, sekarang HA-nya gitu. HA-nya kognitif base. Kita tinggal copy paste aja nih, tinggal dihilangin. Kognitif referensial memprediksi, tidaknya dihilangin, memprediksi tingkat stres pada mahasiswa akhir. Nah, sekarang tinggal uji asumsi, tinggal diasumsikan. Hasil dari uji analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa kognitif reappraisal secara signifikan memprediksi tingkat stres pada mahasiswa akhir. Buka kurung, B sama dengan 0,270 titik koma T yang tadi T ini kita ambil dari yang sini nih 99 tutup kurung terus sama dengan ya salah ini sama dengan dari sini 7,783 terus titik koma P sama dengan 0,006 titik koma 95% CI dari B 0,041 titik koma ini dari 0,041 0,246 0,246 tutup kurung hipotesis alternatif diterima. Selesai. Kognitif reappraisal menjelaskan secara signifikan perubahan proporsi varian tingkat stres pada mahasiswa akhir, R pangkat 2 sama dengan 0,073 titik koma F ini 1,99 tutup kurung ini ya sama dengan 7,738 salah 7,783 titik koma P sama dengan 0,006 titik kognitif reappraisal memiliki nilai koefisien regresi positif terhadap tingkat stres. Ini salah nih. Artinya semakin tinggi skor tingkat stres. Begitupun sebaliknya. Oke, titik. Sekarang udah selesai ya uji regresi sederhananya. Sekarang kita waktunya penghitungan uji independent test. Nah ya. Hasil uji independent test. Tinggal klik analyze. Compare. Nah, sekarang bukan amin ya. Kalau tadi kan mens. Nah, sekarang kita independent test. Nah, akan muncul seperti ini nantinya. Masukkan variabel SS masukkan. Nah, ini kemudian ini tuh mau menganalisis dari kelompok. Nah, ini kita kelompok jenis kelamin aja ya karena yang udah dituin tadi jenis kelamin kita pindahkan ke grouping variabel. Nah, setelah itu ini define grup 1 2 2. Kita continue. Oke. Nah, akan muncul nanti seperti ini. Nah, oke ya. Nah, kita ini kalau untuk laporan T-test kita nggak usah pakai tabel, langsung saja kita pakai laporan pakai kata-kata. Kecilin dulu.
uji independen tes. HU-nya H0-nya spasi 0. Tidak, ini untuk membandingkan tadi yang aku bilang titik uji independen tes itu membandingkan antara kelompok satu dengan yang lainnya. Berarti ini kita untuk membandingkan tingkat stres antara mahasiswa tingkat akhir pada kelompok perempuan dan laki-laki ya. Berarti tidak ada perbedaan tingkat stres mahasiswa perempuan, tingkat stres antara mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki pada mahasiswa akhir. Oke, sekarang H0-nya HA-nya sama dengan ada perbedaan. Sini aja. Ada perbedaan tingkat stres antara mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki pada mahasiswa akhir. Tentu saja uji asumsi. Nah, berdasarkan uji independen tes diperoleh bahwa terdapat, kita lihat terdapat perbedaan atau enggak ini di sininya. Nah, antara satu kedua berarti jauh kan ya, berarti terdapat perbedaan, kecuali yang satunya tuh 1,99, yang satunya tuh 1,99, yang satunya 1,88, itu berarti tidak terdapat perbedaan ya. Ini karena jauh, rata-ratanya berarti terdapat perbedaan signifikan, enggak signifikan ya, signifikan nilai rata-rata, mana hilang? Nilai rata-rata tingkat stres pada mahasiswa. Nah, ini mahasiswa apa nih yang lebih rendah? Berarti mahasiswa laki-laki ya, yang lebih rendah pada mahasiswa laki-laki. Berapa nih? Kita tulis M-nya sama dengan 1, sama dengan 1,991, terus titik koma, SD sama dengan berapa nih standar deviasinya? 0,573. Nah, tutup kurung, lebih rendah ya, berarti lebih rendah daripada mahasiswa perempuan. Berapa mahasiswa perempuan? Buka kurung. Ini sebenarnya P-nya jangan gede ya, dari tadi auto keyboard mulu. Perempuan M sama dengan 2,235. 2,235 dibulatkan itu ya. Titik koma, standar deviasinya sama dengan 0,606 dibulatkan lagi. Tutup kurung. Berarti kalau terdapat perbedaan, hipotesis alternatif diterima. Nah, berarti kalau nggak ada perbedaan, gimana kak kalau nggak ada perbedaan? Ya berarti hipotesis alternatif ditolak, seperti itu, titik. Nah, sekarang yang terakhir, kita memasuki yang terakhir, kita akan menghitung uji one way ANOVA. Uji ANOVA ya. Kita balik lagi ke sini, ke data. Untuk menghitung ujian one way ANOVA tuh ketik analyze, comparein lagi. Nah, ini one way ANOVA. Nah, kita masukkan yang variabel X ya, variabel X berarti CRL. CRL masukin dependent list. Dependent list kan berarti itu. Berarti masukkan DSS. Nah, terus masukkan jenis kelamin. Nah, kita ganti deh karena tadi udah kita ganti jadi CRL. Nah, terus option centang homogeneity, centang deskriptif sama homogeneity. Terus ini udah nggak apa-apa, biarin. Terus kita continue. Oke, selesai. Belum selesai. Kita belum bikin pelaporannya, guys. Nah, ini sudah, ini one way ANOVA. Nah, seperti ini. Kita buat lagi di sini. Kita pelaporan ya sekarang, pelaporan dari one way ANOVA. Misalnya biar pusing. Uji one way ANOVA. Nah, hipotesis sama dengan tidak terdapat perbedaan kognitif reappraisal berdasarkan jenis kelamin pada mahasiswa akhir. Nah, untuk hipotesis alternatifnya sama dengan terdapat perbedaan kognitif reappraisal berdasarkan jenis kelamin pada mahasiswa akhir. Nah, langsung saja kita uji asumsinya.
berdasarkan hasil uji one way ANOVA. Nah, diperoleh bahwa terdapat atau tidak. Tidak ya, tidak terdapat perbedaan di kognitif efisial, bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan. Kenapa tidak terdapat perbedaan signifikan? Ya karena nih 2,5 tetap 2,5. Nah, berarti tidak terdapat perbedaan signifikan ya. Tidak terdapat perbedaan signifikan kognitif reappraisal berdasarkan jenis kelamin. Kita lihat F salah, F 1 titik koma 99 kurung dari sini ya, dari DFTF nih, sama dengan dari sini 0,028 titik koma P sama dengan dari sini 0, dari sini 0,867. Hipotesis alternatif ditolak. Ini baru kali ini. Nah, secara berurutan skor kognitif reappraisal pada mahasiswa akhir dari tinggi ke rendah berdasarkan jenis kelamin. Nah, yang paling tinggi berarti ini apa nih yang paling tinggi? Yang paling tinggi laki-laki, yang paling tinggi berdasarkan jenis kelamin laki-laki itu M-nya sama dengan 2,590 titik koma, standar deviasi sama dengan 1,221, berarti 222 ya, karena 6. Terus tutup kurung dan jenis kelamin perempuan lagi. Kelamin perempuan itu M sama dengan 2,550 titik koma, standar deviasi sama dengan 1,092. Nah, selesai seperti itu. Sudah jadi nih semuanya kita hitung tadi. Kita analisis deskriptif, uji korelasi, uji regresif sederhana, uji independent test, uji one way ANOVA. Nah, sudah lengkap sudah semuanya ini dari uji normal. Berarti ini yang terdistribusi normal ya, menggunakan Pearson correlation, mulai dari korelasinya dan menggunakan regresi sederhana, terus menggunakan independent test dan uji one way ANOVA. Terima kasih semuanya sudah berkenan mendengarkan dan memperhatikan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.